Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Babul mubadara ilal khairat. Bab pentingnya kita berlomba-lomba, bergegas-gegas untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Bahkan mendorong siapapun yang bisa kita dorong, kita semangati untuk juga merespon peluang-peluang kebaikan ini dengan penuh kesungguhan dan tanpa ada keraguan-raguan. Karena hidup ini memang ada dua pilihan. Pilihan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pilihan-pilihan amal kebaikan, perbuatan yang baik-baik, dan kita harus merespon, mengawal semua itu dan berlomba-lomba untuk berada dalam suasana seperti itu. Yang kedua adalah jalan na'udzubillah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan keburukan, jalan maksiat, jalan peluang untuk berbuat dosa, jalan kemungkaran, dan wajib bagi kita untuk menjauhinya, menghindarinya, dan memperhatikan minimal keluarga terdekat kita jangan sampai terjebak dengan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi memulai bab ini dengan dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Itu saya pikir cukup jelas. Ayat ini sering kita dengar, ya. Betapa hidup ini memang harus kita sibak. Sibak ini perlombaan, ya, saling kejar mengejar dan memperbanyak kebaikan itu sebagai sanggup kita nanti di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Apa wasari'u? Orang Arab mengatakan asri'. Bercepat-cepatlah. Ya. Sari' itu sayyaratun tamshi bisari' bisur'ah. Ya, dengan cara cepat. Wasari'u, maka bercepat-cepatlah, bersegeralah. Ila magfiratin, kalau urusan ampunan tidak boleh santai kita ini. Karena kita manusia, pasti tidak ada manusia yang bisa steril dari dosa dan salah. Apakah itu dosa mata, melihat apa yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh putus asa. Karena memang kita punya hawa nafsu, kecenderungannya menikmati, larut dengan irama nafsu itu, sehingga mata ini lirik sana, lirik situ. Kadang di saat iman turun kita tidak sadar kalau itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat sadar wasari'u, jangan putus asa. Bersegeralah kata Allah Subhanahu wa taala ila magfirati, untuk bisa meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dosa mulut yang suka menggunjing orang, ya. Dosa pendengaran,
yang suka mendengarkan omongan-omongan yang tidak jelas, kotor, dan lain sebagainya, ya, dosa menghayal, ya. Peluang dosa itu memang terbuka 24 jam bagi kita. Ya, kadang dosa itu berada di kantong kita lewat HP-HP kita itu, ya. Melihat WhatsApp yang kemudian kita ketemu dengan teman alumni di masa jahiliyah dulu. Saling buka-bukaan lagi masa lalu akan maksiatnya. Ini pas kita sadar terkadang kenapa saya buka. Kalau Allah sudah menutup kok kita buka. Segera istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin. Bersegeralah kalian untuk bisa meraih, ya, dan mencari, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, tapi juga perlu minta pula, bersegera pula wajannah, surga. Ya, itu juga harus ada musaraah, keseriusan dari kita semua, mubadarah, berlomba-lomba untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita harus sadar, ya, surga itu dagangan Allah, barang Allah yang sangat mahal. Ya, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya sil'ahnya Allah, barang yang ditawarkan oleh Allah kepada kita itu mahal. Dan apa itu? Ala inna sil'atallah al jannah. Itu adalah surga. Ya, surga itu sesuatu yang sangat mahal, maka harus bersungguh-sungguh untuk bisa meraih sesuatu yang sangat berharga itu. Ya, antum pengen punya mobil, sudah punya mobil, tapi pengen mobil yang lebih bagus lagi, yang lebih mahal lagi. Tidak bisa santai kan, harus bersungguh-sungguh untuk bekerja dan menjadi. Apalagi kemudian terkait dengan surga, puncak kenikmatan manusia nanti dalam kehidupan ini. Bahkan apalagi di kehidupan di akhirat nanti, semua kita ingin masuk surganya Allah SWT. Tapi harus berlomba-lomba. Wasari'u. Ya, harus bersegeralah, bercepat-cepatlah, berlomba-lombalah kalian untuk bisa mendapatkan surganya Allah itu. Yang kata Allah, arduha, Allahu Akbar, as-samawati wal ard. Yang luasnya, kaplingannya itu seluas langit-langit dan bumi. Kepada siapa itu? Dijanjikan pada siapa? Uiddat lil muttaqin. Semua itu Allah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa pun juga butuh musarah, butuh kesungguhan, butuh untuk bersegera dan berlomba-lomba. Sehingga orang yang kalau calon, sebenarnya kita jamaah sekarang sudah tahu, Pak, di mana posisi kita ini. Respon kita terhadap kebaikan ini untuk meraih surga itu. Ini contoh paling konkret sih, kalau saya secara pribadi ketika ada azan, mau mendengarkan nggak azan itu? Itu ampunan Allah loh di situ. Itu ada peluang ke surga dengan mendengarkan suara azan itu. Terus begitu selesai langsung kita berdoa dengan doa wasilahnya dan berdoa dengan doa terbaik kita, memperbaharui uduk kita. Ini semua adalah musaraah, berlomba-lomba, bersegera, ya. Terus setelah itu datang ke masjid, tidak akan kemudian santai, Pak. Kenapa? Target kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Semua itu Allah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah dua ayat yang menjadi muqaddimah dari bab ini yang disengaja diangkat oleh Imam Nawawi untuk kita masuk nanti mengkaji, mendalami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, mari kita baca sekarang hadis yang pertama. Al-hadits al-awwal, fal-awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Insyaallah hadis ini riwayat Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, kata Nabi, as-salihah. Ayo berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian beramal saleh. Badiru bil a'malis salihat, ya.
Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kalau hadis di kitab saya, hadis pertama itu badiru bil a'malis salihat fasatakunu fitanun. Ya, kalau di sini kan badiru bil a'mal fitanan. Ya. Kalau di hadis yang nggak tahu ini yang aslinya ke bahasa Arabnya saya Nusratul Muttaqin itu dikatakan badiru bil a'malis salihat fasatakunu fitanun. Berlomba-lombalah kalian melaksanakan amal saleh. Kenapa? Karena nanti dalam kehidupan kalian itu akan terjadi fitan. Apa fitan ini? Fitan jamak daripada fitnah. Fitnatun, fitnatani, fitanun. Akan terjadi fitnah-fitnah. Pasti itu sebuah keniscayaan. Akan membentur dan mempengaruhi kita. Maka untuk mengantisipasi semua fitnah itu, solusinya satu. Al-mubadara bil amalis salihat. Berlomba-lomba, bersegera, menyegerakan diri untuk terlibat dengan amal saleh. Sibukkan dengan amal saleh. Ya, kenapa? Kalau tidak, kita akan masuk pada jebakan fitnah. Nah, para ulama menafsirkan fitnah itu ada dua. Ada dua. Yang pertama, fitnatus syahwat. Fitnah syahwat. Fitnah yang selaras ya dengan hawa nafsu kita. Nyambung itu. Dan kita tahu kan, tabiat nafsu ini juga kecenderungannya selalu mengajak kepada keburukan. Kalau bahasa Sayyidina Yusuf, dalam surat Yusuf itu, wa ma ubari'u nafsi fa inna nafsa la amaratu bisu. Aku tidak bisa lagi mengendalikan nafsuku ini. Ya, karena tabiat nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, ini fitnah yang pertama kali dibenturkan oleh Allah kepada kita, sekaligus ini untuk melihat sejauh mana keseriusan kita menjaga iman ini. Sebab kalau kita tidak menyibukkan dengan amal saleh, maka kita akan terjebak dengan fitnah ini. Fitnah pertama, fitnah syahwat. Syahwat berbicara yang liar, yang tidak ada manfaatnya. Ya, tidak apa-apa ya. Ini kan ini momennya momen Palestina ya. Kadang sekarang banyak orang berbicara, tidak punya kapasitas berbicara tentang masalah Palestina. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi di sana itu. Dan uniknya, dalam kondisi saudara kita itu dibombardir, dibunuh, dibantai, sudah hampir 13.000 orang mati ya. Dalam hitungan waktu 40 sekian hari ini. 13.000 orang mati. Kita tidak perlu bicara agama lah. Hanya bicara sisi kemanusiaan saja. Tapi nyinyir gitu. Dan dia tidak tahu apa masalah yang sebenarnya terjadi di situ gitu. Lisan. Ini nafsu. Fitnah. Fitnah omongan namanya itu. Fitnah pembicaraan. Apalagi sampai menuduh person gitu. Menuduh satu kelompok. Saya berharap ya, kalau kita tidak cocok pada satu kelompok, ya sudah. Seharusnya tidak cocoknya kita, ya mencoba mendatangi tokoh-tokoh kelompok itu untuk diskusi. Luruskan. Kalau tidak ketemu, diam. Apalagi bicara di sana yang namanya para mujahidin Hamas itu. Kita tidak tahu siapa itu Hamas. Kalau tidak tahu, mending diam. Tanya sama orang yang tahu siapa itu Hamas. Ini hanya dapat potongan-potongan cuplikan-cuplikan dari berita-berita, terus berbicara. Dan berbicara dengan penuh keyakinan lagi seakan-akan ini tipu-tipu si perjuangan ini. Nah, saya kenapa berani bicara seperti ini? Mohon maaf, karena saya 2 kali masuk ke Gaza. Dan saya tahu betul siapa mereka ini. Gitu. Tapi itu pun saya tidak menggebu-gebu, proporsional. Ya, tapi ketika sudah memuncak sampai kemudian memojokkan segala macam, saya hanya harus meluruskan. Lebih baik diam ya, akhi. Kalau antum tidak tahu, diam. Ada datanya, data dari mana gitu. Ini media sekarang. Ini namanya shiwar. Terjadi perang media saat ini.
Ya, semua bisa dibolak-balik. Tanyalah kepada orang yang memahami apa sebenarnya terjadi dalam perjuangan ini. Seharusnya kita bangga ya, akhi. Ini Masjidil Aqsa. Ya, kita tidak bisa mengawal dari sini, tapi dikawal oleh mereka. Perjuangan mereka itu perjuangan dengan penuh ketulusan untuk membebaskan kembali Al-Aqsa ke depan ini ya. Tinggal satu daerah yang betul-betul steril dari penguasaan Zionis ini, Gaza itu. Dan kita bersyukur ada gerakan perlawanan dan mengatasnamakan Islam itu juga didukung oleh rakyatnya secara keseluruhan. Kalau ada itu oknum satu dua, jangan oknum satu dua kemudian direkayasa di blow up sedemikian rupa, seakan-akan itu menjadi general seperti itu. Itu tidak benar. Lisan. Lisan ini fitnah, fitnah. Tapi insya Allah kalau kita sibuk dengan amal soleh sendiri, Pak. Sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan ibadah kita, sibuk dengan proyek-proyek pembangunan masjid kita, sibuk dengan kita peduli sosial, sibuk. Kita nggak akan masuk di bab-bab seperti itu. Saya hanya khawatir ya karena kebencian pada satu kelompok, tidak cocok antara kelompok, kemudian dia mensikapi dengan sikap yang seakan-akan salah, atau benar pun salah, gitu. Itu kan nggak proporsional. Wala yajrimannakum syana'anu ala qaumin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Itu bahasa Allah kepada kita. Jangan sampai karena kebencian kita pada seseorang, kemudian kita tidak bisa berbuat adil. Dan tidak bisa berbuat mensikapi secara proporsional. Pokoknya hatta baik buruk. Tidak benar hal seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, balik lagi pada bab ini. Nabi mengatakan, sibukkan diri kita dengan amal saleh. Baik itu amal saleh hablum minallah atau amal saleh hablum minan nas. Amal-amal sosial, silaturahim, berinfak, bersedekah, diskusi agama, datang ke pengajian, bangun tengah malam. Orang kalau sibuk di bab seperti itu, nggak ada waktu ya akhir untuk riba itu. Tidak ada waktu untuk menyebar fitnah itu. Tidak ada waktu untuk menyebar berita hoax dalam hidup ini. Tapi biasanya orang kayak gitu orang yang nganggur, tidak punya pekerjaan. Kerjanya suka membicarakan aibnya orang. Iya kalau benar. Kalau salah, waduh itu dosa besar ya. Tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, karena kita tidak tahu betul apa yang terjadi di sana. Maka tanyalah kepada orang yang tahu. Jadi cuplikan-cuplikan potongan-potongan dari video-video yang viral seperti itu, yang sengaja diviralkan, yang memang buzzer-buzzer dari pihak Zionis luar biasa, mungkin saja dimunculkan dari orang-orang dalam tanda petik ya, ada sifat-sifat berkaki dua, ada kemunafikan, demi keuntungan pribadi, keuntungan kelompoknya, dan lain sebagainya. Maka terjadi seperti itu. Hati-hati, ini fitnah kata Nabi. Maka solusinya apa? Badiru bil amalis salihat. Sibukkan kita dengan amal saleh. Salat 5 waktu ke masjid, tepat waktu ya. Qur'annya dibaca setiap hari, puasanya Senin Kamis, syukur kalau bisa puasa Daud, tahajudnya jalan, ya Allah, silaturahim sama orang tua mertua jalan, dengan kakak adik ipar juga jalan silaturahimnya. Kita sibuk begitu-begitu saya sudah selesai ya, tidak ada peluang untuk berbuat maksiat itu. Untuk menyebar berita-berita hoax itu nggak ada peluang. Jebakan syahwat seperti itu nggak akan terjadi. Jadi sekali lagi, fitnah itu fitnah yang pertama fitnah syahwat, syahwat pembicaraan. Yang kedua syahwat memandang, syahwat melihat. Yang ketiga syahwat mendengar. Sibukkan semua itu ya. Orang itu kerasukan mendengarkan gosip, mendengarkan lagu-lagu karena tidak punya pekerjaan masalahnya. Kalau ada amal-amal yang saleh, ada waktu bagi dia untuk kemudian mendengarkan gosip-gosip seperti itu. Berita-berita murahan seperti itu. Dan biasanya ya orang kalau sudah terlibat dengan amal saleh, apalagi amal saleh yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, antum kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dari hambaku ada yang terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan menghidupkan sunnah-sunnah nabiku. Sibuk Pak, sibuk dengan sunnah Nabi. Hatta uhibba, sampai aku mencintai orang itu.
Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau sudah aku cinta kepada orang itu karena sibuk dengan sunnah nabiku, aku menjadi pendengarannya. Kemana dia mendengar, mendengar dengan telingaku. Ini telinga Pak terjaga. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku menjadi pandangan matanya kemana dia melihat, melihat dengan pandangan mataku. Mata kita pun juga dijaga oleh Allah. Wa yadahu allati yubtishu biha. Aku menjadi tangannya kemana dia meraba, meraba dengan tanganku. Ini tangan tidak akan tersentuh ke tempat-tempat maksiat. Tidak akan menandatangani sesuatu yang tidak perlu ditandatangani. Tidak akan merubah cek itu Pak dengan memarkup harga-harga tertentu. Tidak berani dia. Apalagi berjabatan tangan dengan lawan jenis. Dijaga semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati tamshi bih. Aku juga menjadi kakinya kemana dia melangkah. Melangkah itu Pak, kita melangkah dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya ya akhi? Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia memohon, meminta kepadaku, karena dia sibuk dengan amal saleh seperti itu, yang sunnah-sunnah seperti itu, semua permintaannya, semua doanya, pasti aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adzani, kalau dia berlindung kepadaku, la'u'izanna, benar-benar akan aku lindungi orang itu. Masya Allah. Inilah pentingnya Pak, kita terlibat dengan amal saleh yang diperintah oleh Allah dan disunahkan sama Nabi kepada kita. Oke, balik lagi pada hadis tadi. Hasatakunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah. Fitnah pertama fitnah syahwat. Akan aman kita nih Pak. Kalau kita terlibat dengan amal saleh. Syahwat mata, syahwat telinga, syahwat mulut pembicaraannya. Syahwat menghayal dan syahwat-syahwat yang lain aman. Nah, fitnah yang kedua apa? Fitnah syubuhat namanya. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubuhat. Apa syubuhat? Keraguan-raguan. Ini juga fitnah ya, akhi. Fitnah dalam kehidupan kita. Maka kalau kita terlibat dengan amal saleh yang memang diperintah oleh Allah dan disunahkan Rasulullah, kita hidup di situ terus-menerus. Tidak akan ada waktu ya, akhi, untuk masuk pada jebakan-jebakan syubuhat seperti itu. Nah, syubuhat seperti itu juga ada dua penekanannya. Ada syubuhat dalam akidah, ada syubuhat dalam masalah muamalah. Memang yang paling banyak dibahas oleh ulama kita syubuhat dalam masalah muamalah ya. Ketidakjelasannya dalam hidup ini, mana yang halal, mana yang haram. Ya, kadang-kadang muncul juga sifat-sifat perasaan seperti itu, ini halal bagi orang yang punya takwa, ada kesungguhan mendekat diri kepada Allah, langsung yang ragu-ragu seperti itu dalam muamalah diletakkan pada sesuatu yang haram. Masih banyak yang halal untuk saya cari. Faman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Pada hakikatnya orang yang terjebak dengan sesuatu yang syubuhat, dia telah menjebakkan dirinya kepada sesuatu yang haram. Maka kalau kita terbiasa sibuk dengan amal saleh, selesai semua itu. Tidak ada Pak. Ada kejelasan semua, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang baik, mana yang buruk. Tahu semuanya itu. Tahu semuanya itu. Ya. Itulah pentingnya kita al-mubadarah ilal khairat, menyibukkan diri kita, menyegerakan diri kita untuk melakukan amal kebaikan, tidak akan terjebak dengan fitnah yang namanya fitnah syubuhat dalam muamalah. Dan memang ya akhi, dengan berjalannya waktu ini, fitnah ini dahsyat memang ya, syubuhat ini. Sampai Nabi memberikan peringatan pada kita, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma, di antara keduanya ini memang ada perkara-perkara yang samar-samar. Apa halal ya, apa haram ini ya. Bingung itu. Nanti akan terjadi itu. Dan sekarang sudah mulai nampak itu. Kata Nabi, barang siapa terjebak dengan sesuatu yang syubhat, berarti dia telah menceburkan dirinya pada sesuatu yang haram. Hati-hati, ini di akhir zaman bermunculan ya hal-hal seperti itu. Apakah ini halal, apa haram ya? Ini saya pemilik kantor ya.
Sampai sampean di kantor, Pak, mau bawa satu lembar kertas saja, gelisah ini. Kita tidak bisa membohongi diri kita. Ini kertasnya kantor, bukan kertas milik saya. Gitu. Mau bawa bolpen, Pak, spidol di kantor, mikir dia. Gitu. Kadang-kadang banyak di antara kita bawa spidol di kantor untuk ngajari anak kita matematika di rumah. Mikir dia. Ini spidolnya kantor, kok saya pakai gitu. Ada ketegasan, ada kejelasan ya. Kenapa? Karena dia terbiasa terlibat dengan amal saleh yang seperti itu. Fitnah syubhat. Syubhat pertama dalam syubhat muamalah ya. Yang kedua syubhat dalam masalah akidah. Loh kok bisa ada? Dia salat, dia tahajud, dia percaya sama Allah, tapi masih percaya sama dukun. Masih juga percaya sama paranormal. Masih percaya pada fenomena alam dikait-kaitkan dengan nasib segala macam. Ada. Ini juga jebakan-jebakan fitnah. Fitnah. Tapi insya Allah ya, kalau kita terlibat dengan amal saleh, ngaji di atas sunnah Rasulullah, ya, kemudian ibadahnya kita jaga, kita nggak akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dijaga oleh Allah. Baik itu syubhat dalam akidah atau syubhat dalam masalah muamalah. Bahkan akidah ini sekarang bermunculan ya. Kayak tidak masuk akal. Dalam logika kita kok bisa ya ada orang begitu gitu. Dia ngaji tiap malam. Dia tahajud, dia umrah tiap Ramadan. Tapi ngawinkan anaknya masih lihat hari apa yang terbaik. Ya, jam berapa menikahkan anak kita. Ada perasaan-perasaan begitu. Ya, kalau saya sih orang menikahkan anak kan yang terbaik ya Sabtu atau Minggu atau Ahad. Kalau hari Jumat sibuk-sibuk orang ke Jumatan. Kalau hari Kamis banyak orang puasa. Hari-hari normal orang bekerja. Jadilah waktu itu antara Ahad dan Sabtu atau Ahad. Itu waktu yang baik bagi kita di Indonesia ya. Tapi kalau di Timur Tengah itu sekarang liburnya itu Jumat, Kamis Jumat saya masih ingat. Tapi sekarang ngikutin juga secara global ya. Merubah. Sekarang Jumat masuk, liburnya Sabtu Ahad juga gitu. Repot. Oke lah. Saya tidak akan bicara ini. Teman-teman sekalian, apa kata Nabi SAW? Fasatakunu fitanun. Begitu dahsyatnya fitnah itu kalau kita tidak bisa mengantisipasi, kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Ya. Jenengan kan tahu ya malam itu kalau udah gelap, ini baju putih Pak gak kelihatan putih, gak kelihatan semua. Apalagi baju hitam semakin gak kelihatan lagi. Artinya apa? Kalau nanti kita tidak terbiasa terlibat dengan amal-amal kebaikan seperti ini, tidak berlomba-lomba dengan kebaikan seperti ini, maka kita akan terjebak dengan fitnah-fitnah ini. Sampai kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Gelap. Mana yang hak, mana yang batil. Tidak tahu kita ini, karena gelap. Ya, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tidak tahu kita ini. Semua dianggap sama. Gitu. Ini bahayanya orang kalau kemudian tidak melibatkan dirinya dengan amal saleh, maka terjebak dengan gelapnya kehidupan ini. Dan dianggap semuanya sama, tidak ada perbedaan bagi kita. Kata Nabi, dijelaskan rinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Nanti kau akan melihat nanti fenomena. Ada seseorang di waktu pagi dia beriman, tapi sorenya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di waktu pagi orang itu beriman, tapi sorenya dia apa? Kafir. Subuhnya ke masjid, tapi nanti di kantor terjebak dengan maksiat, terjebak dengan dosa-dosa. Sorenya dia dekat sama Allah, tapi subuhnya besok terlambat 6:30 baru salat subuh. Atau sengaja tidur dan lain sebagainya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusbihu kafira. Ya, yumsi sorenya dia beriman, paginya dia kafir kebalikannya. Biasanya kata Nabi orang-orang seperti itu ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya.
dia jual agamanya, na'udzubillah, dia jual agamanya dengan sesuatu yang berbau dunia, ya, dengan kepentingan dunia. Jadi nanti, ya akhi, orang itu kalau sudah mengikuti irama hawa nafsunya, tidak mau berpegang teguh dengan apa yang diperintah oleh Allah untuk menyibukkan dirinya dengan amal soleh dalam kehidupan ini, itu selalu ukurannya, Pak, ukuran dunia. Ya, hidup ini yang dalam benaknya dunia dan dunia saja. Padahal dunia ini paling kita nikmati 60-70 tahun. Bahkan kehormatan dirinya itu siap dijual dengan harga dunia. Bahkan indahnya agama ini dia berani menjual belikan nilai-nilai agama ini karena urusan dunia. Kalau bahasa Nabi di situ, biyabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu yang sangat kecil dengan akan urusan dunia ini. Gitu. Dia berani berfatwa yang menyelisihi fitrahnya, tapi apa? Karena kepentingan dunia. Hati-hati ini, hati-hati ini. Jebakan-jebakan seperti ini luar biasa. Gitu. Nah, biasanya orang-orang seperti itu, kata Rasulullah, di saat orang itu jauh dari amal-amal kebaikan. Tidak mau berlomba-lomba melibatkan dirinya untuk melaksanakan amal kebaikan dalam hidup ini. Badiru bil a'malis salihat fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Allahu akbar. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Paginya dia mukmin, sorenya kafir, atau kebalikannya. Sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Biasanya orang-orang itu orientasinya orientasi dunia. Sudah bukan orientasi akhirat lagi, ya. Dia jual, bahkan berani menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Untuk syahwat dunianya. Nah, jamaah sekalian, maka tidak ada jalan lain bagi kita supaya kita selamat, ya, dari fitnah-fitnah itu. Baik fitnah itu fitnah syahwat atau fitnah syubuhat, sibukkan diri kita dengan amal soleh. Ngaji, biasanya orang kalau udah terbiasa kayak gitu, ya, tidak ada nganggur, Pak. Tidak ada peluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, dia langsung balik lagi, ada kesadaran untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kira-kira begitu, ya. Nah, hadis ini jemaah sekalian menggambarkan kepada kita tentang wujub at-tamassuk bid-din, pentingnya bagi kita untuk berpegang teguh dengan nilai-nilai agama pada semua lini kehidupan kita. Ya, wal mubadara ilal a'malis salihat qabla an tahulal mawani' wal awaqib dunahu. Ayo sibukkan diri kita dengan amal-amal saleh sebelum nanti berubah, Pak. Tidak ada peluang amal saleh, tapi yang ada peluang amal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa. Dan ini jebakannya lebih kuat daripada kita beramal saleh. Makanya bahasa Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan itu. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah, bercepat-cepatlah kalian untuk bisa meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas apa? Langit-langit dan bumi. Ini tidak itu saja. Sibukkan diri kita. Kalau enggak, terhambat diri kita untuk selalu kemudian bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-isyarah ila tatabu'il fitan al-mudilla akhir zaman. Memang ini isyarat dari Nabi, ya. Nabi sudah memprediksi nanti akan muncul di akhir zaman. Apa itu? Itu yang kita katakan tadi, fitnah-fitnah yang begitu dahsyat akan menimpa kepada kita semua dan akan menyesatkan kita semua. Ya. Al-isyarah ila tatabu'il fitan. Fitan ini akan terjadi di akhir, semakin mendekati kiamat, semakin waktu kita lalui ini, semakin ini bukan semakin ringan fitnah ini, Pak. Semakin dahsyat. Sekali lagi, solusinya cuma satu. Sibukkan diri kita untuk terus-menerus melaksanakan
amal-amal soleh. Allahu Akbar. Semakin kita berkurang amal solehnya, semakin peluang jebakannya juga akan mendekati kita. Tapi semakin kokoh amal soleh yang kita lakukan, semakin semangat dan terus kita jaga, kita kawal, jebakan-jebakan fitnah itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Mari kita lihat hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua. Ini menunjukkan betapa Nabi dalam urusan amal soleh, Pak, tidak nunda-nunda. Tidak nunda-nunda. Saya juga takut bicara begini. Tapi ya namanya kita belajar bersama ya, kita baca saja. Wa an Abi Sirwa'ah Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'an Nabi bil Madinah al-Asra fasallam. Saya pada waktu pernah salat bersama Nabi di Masjid Nabawi itu di Madinah, itu salat asar. Salat asar. Setelah selesai salat, Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa qama musli'an. Fatakhatta riqaban nas. Tiba-tiba Nabi bangkit habis salat itu. Terus melewati pundak beberapa sahabat untuk masuk ke rumahnya gitu. Ila ba'di hujari nisa'ihi. Padahal dikenal Pak Nabi tidak pernah begitu. Nabi kalau sahabat salat khusyuk. Karena dia ingin memberikan edukasi pada sahabat itu. Bagaimana doa yang harus dibaca dalam salat itu. Tiba-tiba pada waktu itu Nabi langsung berdiri. Salat asar. Berdiri dengan penuh cepat. Kemudian melewati pundak para sahabat. Menemui rumah istrinya gitu. Fafazi'an nas min sur'atihi. Para sahabat pada ngeri. Ada apa ini? Pada gelisah. Ada apa Nabi kok cepat-cepat? Tak biasanya Nabi seperti itu. Biasanya habis salat dia menikmati doa-doa terbaiknya itu. Allah Akbar. Fakharaja alaihim fara'annahum qad ajibu min sur'atihi. Kemudian Nabi keluar menemui para sahabat. Nabi juga kaget. Kenapa para sahabat kok kaget dengan cepatnya Nabi keluar dari masjid tadi itu? Faqala, apa kata Nabi? Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyahbisani fa'amartu bikismatihi. Rawahul Bukhari. Allahu Akbar. Saya ini kata Nabi teringat sesuatu. Ya, ada tertinggal pada diriku beberapa kaplingan emas atau perak. Saya tidak ingin berlama-lama saya pegang. Ini bukan milik saya. Gitu. Saya perintahkan untuk segera membaginya. Gitu. Ya Allah. Takut juga nih Pak ya bicara begini. Saya pribadi ya, apalagi hari-hari terakhir seperti ini ya, banyak orang nitipkan uang untuk Palestina, nitipkan emas untuk Palestina. Terus kadang disimpan, Mbak, lupa. Seharusnya begitu dapat langsung serahkan ke panitia itu. Hanya berjalan sampai dua hari, baru ingat gitu. Ya Allah, itu bahaya ya. Kalau pas 2 hari saya meninggal dunia, Pak, boleh jadi emas itu nanti dianggap milik saya, Pak, dan diambil sama istri dan anak-anak saya gitu. Jadi kalau ini amanah dari Allah, jangan ditunda. Segera. Ini bagian dari amal soleh kita. Begitu dapat, segera langsung dikasihkan. Eksekusi langsung. Saya takut ini barang terus bertahan di rumahku sampai dianggap ini milikku, karena lupa. Maka aku perintahkan untuk segera membagi semua itu. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Ramadan juga Pak ya. Ramadan kita ya. Suka-suka banyak orang nitipkan zakat pada saya itu untuk diberikan kepada ustadz-ustadz yang tidak mampu, guru-guru ngaji. Saya kebetulan banyak link mengetahui betul peta itu. Allahu Akbar. Sampai Ramadan masih tersisa, Pak. Ini kalau nggak segera dikasihkan, lupanya dianggap milik sendiri. Lupa. Apalagi nggak dicatat. Gitu. Ngeri loh ini. Maka segera keluarkan. Itu haknya orang. Orang juga nitip sama kita. Segera keluarkan. Kalau bisa hari itu juga.
biar nggak jadi beban bagi kita seperti itu. Jangan dibiasakan menyimpan-nyimpan sesuatu yang bukan milik kita. Apalagi itu titipan. Segera, jadi bab segera ya, bersegera untuk mengalokasikan atau membagikan atau mengembalikan lagi kepada orang yang menitipkan pada kita. Kalau tidak, jadi fitnah dalam kehidupan ini. Fasatakunu fitanun, kata Nabi tadi itu kan, ada fitnah. Fitnah ini jadi sesuatu yang syubhat bagi kita. Seperti itu. Itulah Rasulullah ya akhi. Ya. Sampai urusan kaplingan emas, kaplingan perak. Dalam satu riwayat beberapa bungkus korma belum segera dibagikan sama Nabi. Padahal itu bukan milik Nabi. Ada yang mengatakan milik Nabi itu kelebihan. Harus berbagi lagi pada sahabat yang lain. Langsung begitu salat, zikirnya ditinggal, Pak. Ada yang lebih wajib. Habis salat zikir kan sunnah ya. Tapi lebih wajib lagi menyelesaikan haknya orang, mengembalikan haknya orang. Nabi tidak ingin menyimpannya di lemarinya atau di kantornya atau di ATM-nya lah, langsung diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat ini. Saya pikir cukup 2 hadis dulu saja. Ini bagian dari kita berbicara masalah mubadarah ini. Mudah-mudahan kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk apapun kebaikan yang kita miliki ya, tidak ada peluang ke arah situ, segera respon. Itu peluang-peluang kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika ada peluang-peluang maksiat, dosa ada di dalam, segera kita hindari. Kalau tadi segera yang pertama kita menyambutnya, kalau yang maksiat dan dosa kita juga segera untuk menghindarinya, menjauhinya. Kalau terjadi, bersegera pula untuk istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.